semakin murung, semakin sedih. Setiap teman pasti mempunyai sikap dan sifat yang berbeda. Perbedaan itulah yang akan membuat kita tertawa. Ada teman yang menghibur, ada teman yang membuat lucu. Itulah yang akan menghibur kita di saat kita bersedih. Karena dengan kekonyolan yang dibuat oleh teman-teman kita, maka rasa sedih itu tidak akan terasa lagi. Bahkan bisa menghilang. Betul tak? Betul. Teman bisa menilai kita ketika kita mempunyai suatu kesalahan yang kita buat itu kita tidak tahu. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan, terkadang kita tidak mengetahui apakah perbuatan yang kita lakukan itu benar atau salah. Nah, dengan adanya teman, tentu dia akan menilai. Teman yang baik akan menegur temannya jika temannya itu melakukan kesalahan. Seperti itu. Selanjutnya, teman dapat memberikan saran yang baik jika kita sedang mengalami jalan buntu. Makanya ketika kita punya masalah, kita curhat sama teman-teman kita, supaya teman-teman kita bisa memberikan solusi dari permasalahan yang kita alami. Teman yang baik itu insya Allah pasti akan memberikan solusi. Mereka hanya memberikan solusi, tapi yang melakukan solusi itu siapa? Kita yang punya masalah. Teman-teman yang baik selalu memberikan saran atau nasihat jika kita sedang membutuhkan. Dengan mempunyai banyak teman, maka kita akan bisa menerima banyak saran dan nasihat. Sehingga dari saran-saran yang kita dengar tadi, kita bisa memilih mana saran-saran teman kita yang paling baik bagi diri kita. Sehingga saran itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kita harus memilih, dari saran-saran yang diberikan oleh teman kita itu kan banyak. Dari saran-saran yang diberikan itu nanti pilihlah mana yang terbaik. Pilihan yang terbaik itulah solusi kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau kita alami. Teman-teman dapat membantu pekerjaan kita. Itu gunanya ada teman. Apabila kita mempunyai pekerjaan yang berat, maka dengan mempunyai banyak teman, pekerjaan tersebut bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan cara gotong royong, sehingga pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan. Seperti kata pepatah, berat memikul, ringan sama ini. Itulah teman. Ya, itulah teman kita yang baik. Selanjutnya, dengan banyak teman, kita cepat dapat informasi terbaru. Itu gunanya kita punya banyak teman. Jika kita mempunyai banyak teman, maka kita akan cepat mendapatkan informasi-informasi yang baru dari teman yang kita punya. Hal itu membuat kita selalu update dengan informasi-informasi terbaru. Yang jelas informasi-informasi itu harus sifatnya positif untuk kebaikan kita. Jangan sifat-sifat yang negatif. Jangan informasi-informasi yang negatif. Contohnya, teman kita si Anu sakit. Ya, kita tidak teman kita si Anu jatuh. Seperti cerita Upin Ipin kan, jatuh sehingga kita punya niat untuk mengunjungi. Atau mungkin ada PR-nya belum siap atau PR dari bapak itu. Kalau kita punya banyak teman, kita akan mendapatkan informasi yang baru, informasi yang update. Tapi ingat, informasi itu harusnya positif. Nah, tantangan banyak teman, ya. Kita punya tantangan, nak. Semakin banyak teman, semakin banyak tantangan. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa banyak teman semakin banyak tantangan? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa banyak teman? Selalu banyak tantangan. Karena teman memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada temannya yang seperti ini, ada temannya yang usil, ada temannya yang pendiam, ada temannya yang penyakat. Ya, semakin banyak tantangan. Tapi semakin banyak tantangan itu, semakin banyak kita punya pengalaman. Itu yang terpenting. Oh, dengan si abang harus seperti ini, akunya tidak sama dibuat seperti
seperti Arifin. Oh, kalau berkawan sama Dani, aku tidak bisa buat seperti berkawan dengan Hanafi, karena Hanafi tidak suka bergurau. Dani bisa bergurau. Jadi dengan banyak teman, kita memahami sifat teman. Semakin banyak kita memahami sifat teman, semakin banyak pengalaman yang dapat kita ambil dari sifat masing-masing teman. Nah, itu yang pertama. Harus bisa saling menghargai. Tantangan kita memiliki banyak teman, kita harus saling menghargai karena punya sifat yang berbeda tadi. Nah, dengan mempunyai banyak teman, maka kita harus saling menghargai agar teman-teman merasa dihormati. Ya, sifatnya dia tidak boleh berguraunya terlalu banyak, maka kita tidak boleh bergurau. Pada teman ini boleh, maka kita harus bisa saling menghargai. Selanjutnya harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Teman itu kan bermacam-macam tipenya, betul? Betul. Ya, tapi kita harus bisa memilih sifatnya yang mana baik, yang mana buruk. Teman kita semua kawanan, harus memiliki banyak teman. Tapi sifatnya yang buruk jangan kita ambil. Ya, sifat yang baik saja kita ambil. Bukan berarti dia banyak sifat buruk, kita tidak berteman dengan dia, bukan seperti itu. Kita harus berkawan dengan dia, tapi sifat jeleknya jangan diambil. Selanjutnya, ya, teman-teman kita ini semuanya tidak baik. Betul, nak? Betul kan? Teman kita semuanya tidak baik. Oleh karena itu kita harus bisa menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Teman kita ada yang suka narkoba, jangan kita ikut. Tapi di samping dia narkoba, dia suka pergi menyondong. Nah, ikut yang menyondongnya itu. Yang baiknya diikut, yang jahatnya jangan diikut. Oke. Selanjutnya memahami dan mengenal teman secara baik. Dengan mengenal baik teman, kita bisa menyelami perasaannya, membantu kesulitannya, sehingga membuatnya kita makin dicintai, kita makin disayangi. Dengan mengetahui kelemahannya, kita bisa membantunya menjalinkan kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika kita jumpa kelemahannya, kita bantu. Ya, jumpa kelebihannya, kita sokong, kita motivasi teman kita supaya lebih baik lagi. Teman kita pintar, kita sokong, kamu pintar, lebih ditingkatkan lagi. Kita teman yang lemah dimotivasi juga supaya dia lebih menjadi anak yang pintar. Kemudian harus memiliki tujuan berteman. Kita harus punya tujuan berteman. Setelah mengenal diri dengan baik, tentunya kita bisa mengetahui teman seperti apa yang kita butuhkan tepatnya untuk diri kita. Dan untuk apa kita berteman? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Ya seperti lagu apa tuh? Armada. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Nah, kitalah yang membawanya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Kemudian orientasi persamaan dan perbedaan. Dengan persamaan dapat tumbuh kekuatan yang akan melahirkan banyaknya manfaat kebaikan dalam berkarya. Kemudian perbedaan yang tidak bisa dijadikan energi positif seringkali menjadi sumber malapetaka bagi hubungan pertemanan dan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Ada kita sudah lama berteman, tetapi kenapa bisa putus? Karena hanya masalah-masalah yang kecil. Kenapa bisa putus? Kenapa kita bisa bertengkar dengan teman setelah kita membina hubungan teman dengan waktu yang lama sekali? Gara-gara apa kita bisa berantakan? Gara-gara tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Kita sudah tahu kelemahan teman kita itu. Kita sudah tahu teman kita tidak suka dibuat seperti itu. Tapi kamu suka juga berbuat seperti itu. Itulah yang membuat kita jadi putus hubungan. Semakin lama berteman, semakin paham kita dengan sifat teman. Semakin paham kita sifat teman, semakin erat hubungan
Tidak perlu sok kenal atau sok dekat. Berkenalan tidak harus dimulai dengan memperkenalkan diri, tetapi bisa melalui basa-basi yang baik dan sopan. Tidak langsung, kenalkan, nama saya Zulhayati. Tak perlu seperti itu. Paling tidak, permisi, boleh numpang duduk di sini. Kan itu cara berkenalan kan? Ya kan, tak mungkin langsung kita memperkenalkan diri. Paling-paling, maaf ya Pak, atau maaf ya Bu, maaf ya Dek, bisa abang duduk di sini? Nah, tak mungkin langsung pukul, ya kan? Tak mungkin langsung pukul cewek itu, terkejut cewek itu nak. Nah, paling tidak kita punya bahasa basi. Maaf ya Dek, boleh abang bantu? Nah, kan seperti itu, ada bahasa basinya. Jangan sok-sok kenal. Hei, aku dulu pernah jumpa di kau ya, bukan seperti itu. Jadi tidak perlu sok kenal, sok dekat, tapi melalui bahasa basi. Yang pasti kita harus merendahkan diri. Kalau yang lawan kita itu lebih tua dari kita, kita merendah diri, ya. Oke. Selanjutnya tidak perlu bertele-tele. Tak perlu bertele-tele, membanggakan diri. Kemudian bersikaplah sederhana, apa adanya. Jangan membanggakan materi atau kekayaan. Itu tip berkenalan. Ya, jangan membanggakan diri. Aku punya mobil. Aku ini anak orang kaya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tidak pilih-pilih teman. Nah, kalau kita tidak pilih-pilih teman, pasti kita memiliki teman yang banyak. Terkadang orang yang kaya akan merasa risih jika bergaul dengan orang-orang miskin. Orang yang tidak berpendidikan, orang yang memiliki tampang kriminal. Justru pertemanan dengan orang-orang kecil terkadang sifatnya lebih kekal. Jujur apa adanya, tanpa pamrih. Jika kita berteman dengan orang yang elit, suka pamer, poya-poya, hidup glamor, mungkin orang itu akan meninggalkan kita ketika kita menjadi miskin. Ya. Dan jika kita terkena musibah, mereka enggan turun langsung membantu kita. Maka dari itu teman yang baik, apa yang Ibu bilang tadi? Teman yang baik adalah teman yang selalu ada pada diri kita, dikala senang maupun dikala susah. Itulah teman yang baik. Selanjutnya, aktif mengikuti kegiatan sosial. Dengan mengikuti kegiatan sosial kita banyak teman. Ya, dengan banyak teman. Kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, contohnya apa? Gotong royong, musyawarah, apalagi? Seusia kamu nak, kalau remaja-remaja di desa apa? Apa namanya? Wirid Yasin remaja, apalagi nak? Remaja masjid. Apalagi? Karang Taruna, itu wadah besar organisasi pemuda yang ada di desa. Ikuti kegiatan itu. Karena Karang Taruna merupakan tempat wadah bagi pemuda untuk melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan sosial kita banyak teman. Ya, banyak teman kita. Bertemannya bukan hanya dengan usia sebaya. Kalau gotong royong, belum bapak-bapak kenal enggak? Kenal jadinya. Dengan adik-adik kenal enggak? Kenal jadinya. Semakin banyak kita ikut kegiatan sosial, semakin banyaklah teman kita. Selanjutnya, berikutnya sopan santun, ramah. Ya, itu adalah modal kita memiliki teman yang banyak. Dalam bersosial, kita akan senang jika orang lain sopan, ramah, rendah hati. Begitu juga dengan orang lain yang sudah pasti akan senang apabila kita juga memiliki sifat rendah hati, ya, ramah tadi. Berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat akan menimbulkan nilai negatif. Kalau seandainya kita tidak memiliki sifat yang ramah, sombong, pasti banyak kesan negatifnya, sehingga tidak ada perasaan senang orang lain terhadap kita. Selanjutnya, jangan membuat musuh. Bagaimana contoh kita jangan membuat musuh? Contohnya siapa? Siapa yang tahu? Jangan membuat musuh, misalnya apa? Jangan membuat musuh. Jangan cari masalah. Kalau cari
kita dekati teman yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Ya, nah, sifat baiknya kita ambil. Selanjutnya, masalah kehidupan sosial ini akan kita selesaikan dengan cara yang baik. Bagaimana kita menyelesaikan kehidupan ini dengan baik? Dengan cara musyawarah. Kalau rasanya tidak enak, kita bilang baik-baik. Kita tegur baik-baik. Karena manusia itu pasti tidak terlepas dari kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu ambil. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Ibu harapkan semoga kalian juga bisa menerapkan apa-apa yang Ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum Ibu tutup, ya, sebelum Ibu tutup kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu minta apa yang dapat disimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Siapa bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Tak perlu banyak-banyak, nak. Tak perlu banyak-banyak. Nanti dibantu sama teman yang lainnya. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani mengeluarkan pendapat? Ayo, siapa yang berani mengeluarkan pendapat? Habis? Apa yang dapat kamu simpulkan? Harus berbuat baik kepada teman. Kita kasih aplaus. Ayo, siapa lagi sebelum Ibu tunjuk? Ya, silakan. Berteman jangan pernah berpilih-pilih. Berteman jangan memilih-milih. Bagus. Ya, Ibu harap semuanya punya pendapat 2 orang. Ayo, yang ketiga. Harus menghargai pendapat yang lain. Tunjuk tangan dulu. Harus menghargai pendapat teman. Iya, harus menghargai pendapat teman. 3 orang. Yang keempat, silakan. Lebih baik banyak teman daripada musuh. Iya, lebih baik banyak teman daripada musuh. Mantap. 5 orang. Lagi, ayo, siapa yang kelimanya? Ya, Abang Husni. Saling menghargai. Ya, saling menghargai. 6. Berteman harus mengambil sifat yang positif. Berteman harus mengambil sifat yang positif. Berapa udah? Ayo, 6 orang lagi nih. Ayo, siapa berani? Ayo, siapa yang belum? Tunjuk tangan, siapa yang belum? Ya, coba. Tunjuk tangan, siapa yang belum? Napi, ya, tunjuk tangannya. Ya, silakan. Jauhi sifat-sifat iri, Iya, jauh sifat iri, dengki, sombong, sombong, hal yang negatif. hal-hal yang negatif. Bagus, anak. Berapa orang lagi yang belum? 4 orang lagi ya? 4 orang lagi kan? Sudah. Ayo. 4 orang lagi, ayo. Iqmal. Apa yang dapat kamu ambil dari cerita Ibu tadi? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu, nak? Ya, silakan. Saling membantu. Saling membantu. Iya, bagus. Ada lagi 3 orang? Ya, nah silakan. Iya, silaturahmi ke teman-teman yang sakit. Bagus. 2 orang lagi. Irwan sama Iqmal. Ayo. Ya, silakan. Saling menghormati. Ya, satu lagi. Penutup. Apa lagi, nak? Dalam berteman, apa yang penting? Dalam berteman, apa yang penting? Ayo, siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Ya? Iya, menolong teman saat kesusahan. Ayo, kesusahan dibantu. Baiklah, itulah harapan Ibu. Apa yang kalian sebut tadi
dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, ya, itikat kalian ke depannya apa? Apa itikat kalian? Apa harapan yang harus kalian buat setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Siapa yang tahu? Apa harapannya? Mempunyai banyak teman. Selain mempunyai banyak teman, apa harapan kita ke depan? Menghargai teman. Lebih menghargai teman. Ya, kamu? Harapan kamu ke depan? Apa harapan kamu ke depan? Ya? Lebih akrab dengan teman. Lebih akrab dengan teman. Mantap. Selama ini belum akrab menjadi lebih akrab. Ada satu lagi? Siapa yang tahu? Apa harapannya? Harapan kita masing-masing. Karena harapan kalian pasti berbeda-beda. Mungkin yang tidak punya banyak teman, punya banyak teman. Ini mungkin yang dulunya tidak menghargai, jadi menghargai. Kalau kamu, Hikmat, apa harapan kamu ke depan? Apa harapan kamu ke depan, Nak? Mungkin dalam pergaulan selama ini kamu tidak pernah melakukan hal baik, tapi setelah mendapat bimbingan kelompok dari Ibu, ada harapan kamu memperbaiki, ya, memperbaiki dari apa yang telah kamu lakukan pada waktu-waktu dulu. Mungkin perilaku negatif, ya seperti tadi dia belum punya banyak teman, dia mau punya teman yang banyak. Nah, kalau ini tadi apa? Kamu apa harapan kamu ke depan? Apa tadi harapan kamu ke depan? Kalau Iqbal? Ayo, siapa harapan ke depan? Baru 2 orang tadi ya, Nak, ya? Baru 2 orang kan? Nah, ya. Kamu? Harapan kamu? Sudah. Kamu? Apa harapan kamu ke depan? Harapan itu adalah sesuatu yang memperbaiki diri kita, Nak. Selama ini kita memiliki hal-hal negatif, tapi setelah mendapatkan informasi-informasi mengenai banyak teman, kita bisa merubahkan perilaku yang negatif. Itu harapan kita. Harapan kamu? Tidak usil dengan temannya lagi. Iya, bagus. Selama ini tidak usil. Tapi harapan ke depan dia tidak usil lagi. Kamu? Iya, selalu membantu teman. Mungkin selama ini dia kurang membantu teman, selanjutnya dia punya harapan akan selalu membantu teman. Hanafi, harapan kamu ke depan? Menjadi lebih ramah lagi. Menjadi lebih ramah lagi. Ya, bagus. Mungkin selama ini Hanafi tidak ramah, tapi dia menjadi lebih ramah lagi setelah mendapat materi ini. Silakan, Nak. Menghormati teman. Iya, menghormati teman. Mungkin selama ini kita usir, tidak menghargai teman. Tapi dengan mendapat bimbingan ini kita punya harapan untuk menghormati teman kita. Kamu Rahmat Azra, apa harapan kamu ke depan, Nak? Apa harapan kamu ke depan? Karena kita memiliki sifat yang negatif ya, Nak, ya. Ibu yakin kita pasti memiliki sifat yang buruk. Sifat buruk itulah yang kita perbaiki untuk harapan kita ke depannya. Kamu apa, Rahmat? Ya, berbagi. Mungkin selama ini kita tidak pernah berbagi, ya. Tapi untuk mendapatkan teman yang banyak kita harus bisa berbagi. Muhammad Dhani? Iya, selama ini mungkin kita kurang sopan santunnya kepada teman. Harapan Dhani ke depan dia akan menjadi lebih santun lagi. Sudah? Sudah? Kamu? Mempererat silaturahmi. Selama ini mungkin teman yang sakit tidak pernah kita kunjungi, tapi dia punya harapan, pasti punya harapan untuk menjenguk temannya ketika temannya mengalami sakit atau musibah. Kamu sayang? Iya, saling menjaga satu sama lain. Dulu nggak pernah. Masa bodoh saja temannya mau apa, tapi sekarang tidak punya harapan ke depan. Kamu? Iya, saling menghormati. Selama ini mungkin Akmal dia tidak menghormati temannya atau kurang menghormatinya, tapi setelah mendapat bimbingan ini kita punya sifat saling menghormati. Yang kalian sebut adalah harapan-harapan kalian. Jadi ibu mengharapkan sekali harapan-harapan itu kalian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
lebih baik lagi. Sebelum Ibu akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, kembali Ibu meminta kalian untuk membacakan doa. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menerapkan hal-hal positif yang telah kita pelajari. Siapa yang berani memimpin doa? Siapa yang berani memimpin doa? Ya, silakan Abang Musli Ikhwan. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa besar kepada Ibu Guru berikut salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salamnya Ibu. Salam bimbingan kelompok seperti ini ya. Nah, ya. Nah, salam bimbingan kelompok. Ya. Oke, udah itu.